Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat rekan-rekan sekalian. Semoga senantiasa dalam lindungannya. Oke, baik. Pada sesi kali ini melanjutkan dari pembahasan produk multifunction printer atau multifunction peripheral kemarin. Kemarin kita sempat bahas mesin monokrom dan mesin color MFP ya, jadi belum masuk ke dalam kelas production. Meskipun production kurang lebih sama, jadi yang membedakan itu yang sangat signifikan ya antara mesin warna dan mesin hitam putih. Dari jumlah rate unitnya berbeda, dari jumlah drum unitnya berbeda, dari jumlah chargingnya juga berbeda. Namun di mesin production dan color secara konstruksi kurang lebih sama, hanya komponen-komponen seperti diameter dari drumnya berbeda, kemudian charging sistemnya berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Mungkin di sini ada beberapa contoh charging yang nanti cenderung digunakan di production atau cenderung digunakan oleh MFP atau bahkan printer rumahan ya, yang menggunakan teknologi elektrofotografi. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan mengenai charging system. Oke, fungsi charging sebenarnya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, elektrofotografi teknologi ini memiliki sebuah komponen penting yaitu drum unit ya. Drum unit ini atau OPC, organic photoconductor, tergantung materialnya, ada yang selenium juga, itu memiliki peran paling penting dalam teknologi elektrofotografi ini, di mana semua proses akan terjadi di sini, mulai dari pembuatan gambar ya kan, dari latent image, kemudian sampai development image, kemudian transfer image dari drum ke substrate langsung ke kertas atau ke intermediate transfer seandainya di mesin warna. Mesin warna memang menggunakan intermediate transfer. Nah, ini OPC, organic photoconductor drum ya. Drum ini fungsi charging, kita akan bahas charging ya, atau charge unit atau charge corona, atau bias ya. Nah, fungsi utama tujuannya charging corona unit ini adalah mensuplai atau memberikan muatan secara seragam ke seluruh permukaan OPC ini, seluruh permukaan organik photoconductor drum. Oke, yang biasa kita kenal sebagai OPC atau OPC drum ini diberikan muatan secara seragam, secara keseluruhan drum ini semuanya. Itu fungsi utama. Kemudian kalau kita lihat konfigurasi dari charging, ada 3 jenis secara dasar ya, ada 3 jenis konfigurasi dari charging corona atau mungkin charge unit ini. Ada yang metode pertama corona wire yang menggunakan wire, di mana di sini ini kalau komponennya saya bahas, mulai dari sini ada grid namanya. Ini ada grid ya. Corona wire ini memiliki grid. Ini metode wire. Dia ada kawat tipis ya dari semacam baja tungsten ini. Ini ada wire. Ada yang cuma satu wire, ada yang 2 wire, tergantung jenis mesinnya. Kemudian ada juga yang menggunakan com elektrode. Ini com elektrode. Bentuknya kayak sisir ya, makanya kenapa dinamakan com? Dinamakan com itu karena sisir, jadi muatannya seperti sisir ini. Kemudian tajam-tajam. Kemudian ini diberikan juga grid ya, grid pelindung di sininya, di atasnya. Jadi sebenarnya nggak ada jaraknya gini ya, ini terpasang. Ini karena dipisahkan, digambar di spirit biar kelihatan mana yang wire, mana yang com elektrode. Ya, kemudian bentuk yang konfigurasi yang ketiga adalah roller, charging roller. Nah, charging roller ini biasanya dia langsung menempel ke permukaan OPC. Ini OPC-nya yang warna hijau. Jadi roller itu langsung nempel. Kalau untuk charging wire dan wire dan com itu memiliki jarak, ada jaraknya, gitu. Kemudian charging com elektrode dan wire ini ada maintenance sistemnya, ada proses pembersihannya, maintenance. Sedangkan kalau untuk di roller hampir tidak ada maintenance ya, meskipun ada sih pembersih yang sudah input, tapi umumnya automatic maintenance dan umumnya digunakan oleh printer desktop. Nah, ini tadi saya bilang printer laser printer yang mesin-mesin MFP itu umumnya menggunakan ini metode roller. Bahkan yang
printer desktop rumahan, laser, tapi yang konsepnya laser ya, yang teknologinya menggunakan elektrofotografi, teknologi menggunakan laser itu menggunakan charging yang roller, karena hampir tidak ada maintenance gitu. Jadi kalau untuk mesin office atau mesin kantor, jarang kan mesin kantor yang di maintenance gitu ya, jadi biar minimalisir panggilan. Kemudian untuk COM electrode digunakan sebagian ada di production, kelas production atau kelas MFP, multifunction. Jadi multifunction printer ini yang speednya udah cukup agak tinggi nih. Ya, udah cukup tinggi speednya, kemudian productivity print volume juga tinggi. Dia sudah menggunakan COM electrode. Gitu. Sedangkan wire sendiri digunakan umumnya di production. Umumnya digunakan di production. Kemudian percetakan ya, karena memang hasilnya lebih padat ya, jadi muatannya lebih rata dibandingkan dengan COM atau bahkan roller gitu. Karena roller ini karena bersinggungan sama drum ya, kemungkinan ada kerusakan fisik gitu. Sedangkan dibandingkan sama wire, di mana ada distance di situ, dan distance itu, jarak itu yang agak sedikit membiaskan seandainya ada objek-objek yang tidak diinginkan di charging unit ini. Kalau ini kan langsung bersentuhan, jadi kalau ada objek atau kotoran sedikit langsung kelihatan gitu kan. Sedangkan kalau di wire ini karena jaraknya jauh dan ada proses maintenance-nya juga benar-benar maksimal pembersihannya ya, karena yang dibersihkan hanya wire-nya aja. Sedangkan kalau rollernya ada bagian yang kena pembersihannya, ada yang juga tidak maksimal lah, karena tidak bisa kita bersihkan secara ekstrim gitu, karena dia bersentuhan langsung sama drum. Gitu. Dibandingkan ini wire atau COM ya itu bisa kita lepas, kita pretelin, kita bersihkan. Jadi maintenance-nya juga meskipun lebih rumit dibandingkan roller, tapi hasil dan kualitasnya lebih bagus. Oke, kita lanjut lagi. Untuk charging sendiri ada beberapa komponen identification dari charging atau komponen-komponen yang harus ada di charging unit ini, yaitu ada high voltage unit. Jadi charging itu berhubungan sama high voltage unit ya, nggak mesti seperti ini gambarnya, jadi semacam board high voltage dengan bermuatan tinggi karena dia memberikan bias atau muatan ke seluruh permukaan drum, maupun baik itu negatif atau positif ya, tergantung teknologi yang digunakan oleh mesin tersebut. Kemudian corona wire atau COM electrode ada ada sumber source biasnya gitu ya, saya nggak nambahin lagi roller ya, charging roller, harusnya tambahkan dengan charging roller. Kemudian ada corona channel nomor 3, ini corona channel kayak semacam rumahnya. Scrotron grid ya, grid yang tadi di sini ya, kita lihat ini gridnya, ini channelnya atau housingnya gitu. Kemudian the corona cleaner both manual and automatic, jadi ada pembersih charging, pembersih wire-nya tersebut atau grid-nya tersebut, mau itu manual atau otomatis. Kemudian ada ozone filter related to suction fan, ada ozone filter ya, ada filter, nih filter ya, diikuti dengan suction fan karena proses charge ini akan mengeluarkan ozon, mengeluarkan udara-udara yang merusak udara yang sehari-hari kita hirup gitu. Jadi ini berbahaya sebenarnya. Ozon ini berbahaya. Jadi ada filternya. Filter ini wajib untuk menjaga kelestarian atau kelestarian lingkungan atau kesehatan dari operator sendiri. Kaitan dengan K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kaitannya juga ada photoconnector drumnya, harus ada drumnya. Karena kalau tidak ada drum, buat apa ada charging gitu ya. Ini yang berhubungan, komponen yang berhubungan, mengidentifikasi mana di charging, oh ini dekatnya drum gitu ya. Nggak mungkin drumnya di sini, chargingnya di luar gitu, nggak mungkin. Jadi charging itu berdekatan sama drum. Oke, lanjut. High voltage unit, nah dimana kita lihat di sini semacam board ya, dia berhubungan dengan, ya ini adalah source powernya yang memberikan listrik ke corona unit charging corona ini, yang ke wire tersebut dan wire atau COM tersebut atau roller tersebut, dan dia yang meneruskan biasnya ini, mengimplementasikan bias ini ke seluruh permukaan OPC atau seluruh permukaan drum. Ya, ini housingnya, ada housingnya, kemudian ini corona charge assembly satu unit bagian, kemudian ada drum grounding, ya ini drumnya juga perlu ada grounding karena kalau di charge terus muatan tiba-tiba muatannya berlebih, kemana dia harus buang? Ground, ke arde. Nah,
Kenapa pentingnya ada pembuangan atau ada grounding? Karena mesin ini menggunakan listrik. Seandainya listriknya berlebih, dia harus dibuang. Buangnya kemana? Arde sebagai netralizer. Kemudian kita lihat posisi-posisi chargingnya. Ini karena wire, yang menggunakan wire ya, dimana di sini ada wire-nya. Ini ada housing. Wire ini nggak mesti satu ya, ada yang satu unit pakai satu wire, ada yang pakai 2 wire, ada juga yang pakai 3 wire, bisa makan 3, tergantung sama kecepatan atau kepadatan dan kerapatan yang dibutuhkan dari mesin tersebut. Sebenarnya semakin banyak semakin bagus, tapi maintenance-nya semakin banyak juga, gitu ya. Kemudian ini charging molekul. Di sini ada muatan-muatannya. Sebenarnya sini ada gambarnya, harusnya cuma nggak kelihatan molekulnya. Muatan-muatan negatif atau muatan positif tergantung cara kerjanya. Kalau di mesin develop sendiri menggunakan mesin muatan negatif. Ini wire. Jadi dia ada clearance, ada jarak antara charging unit dengan drum. Tidak seperti roller. Oke, ini contoh yang menggunakan 2 wire ya. Di sini di ujung-ujung charging biasanya yang corona wire ya, bentuknya corona wire. Charging unit ini ada corona wire di dalamnya. Wire-nya itu ada spring, tension spring, ada pair yang menarik kawatnya tersebut. Jadi beberapa mesin menggunakan kalau seandainya kita ganti atau replacement part, kita hanya ganti wire-nya aja. Kita ganti kawatnya aja. Kita nggak ganti housing-nya, tapi housing tetap harus dibersihkan. Ya, housing harus kita bersihkan rumahnya ini. Bagaimana membersihkannya? Menggunakan alkohol ya, dengan cleaner dan segala macamnya. Kenapa kita harus bersihkan? Karena dia sebagai reflektor. Jadi kalau kita lihat ibaratnya lampu ya, kalau teman-teman punya motor, lampu itu ada reflektornya, ada lampunya, bohlam lampunya. Kalau refleksnya kotor, tentunya cahaya itu tidak akan maksimal pendarannya, tidak akan berpendar secara maksimal. Nah, begitu juga dengan housing ini, kalau seandainya housingnya kotor karena ozon tadi, jadi kayak nanti kalau teman-teman lihat gitu ya, charging unit itu yang udah lama, itu housingnya kayak ada bekas gosong-gosongnya gitu, karena hasil exposure-nya si charging ini, gitu ya, bias exposure. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini kalau kita mengidentifikasi corona wire ya, di dalam sini ada wire-nya. Tentunya high voltage ini pentingnya memberikan muatan ke charging. Nah, ini di sini gambarnya positif ya, muatan yang diberikan positif. High voltage ini memberikan energi ke corona wire, dan corona wire akan mengindikasikan energi tersebut menjadi molekul yang apa namanya berterbangan ya ke seluruh permukaan drum, ya kan. Oke, dengan tegangan yang cukup tinggi sekitar 6.000 sampai 7.000 volt ya. Variabel tergantung sama mesin yang digunakan. Sebenarnya saya tidak patokan segini, cuman ini akan melapisi seluruh permukaan OPC. Seluruh permukaan OPC secara seragam rata. Kalau tidak ada yang tidak rata, makanya akan ada permasalahan yang muncul. Oke, nah ini dia permasalahannya. Ini masalah yang muncul ke hasil cetakannya. Kalau teman-teman sempat printing itu ke digital printing atau ke apa namanya print shop ya, teman-teman akan menemukan hasil seperti ini. Misalkan ada garis putih yang menutupi image yang kita harapkan, atau ada garis hitam yang menutupi image yang kita harapkan. Ini ada simptom-simptom atau gejala-gejala yang muncul seandainya ada permasalahan di charging. Oke. Kenapa putih, kenapa hitam? Tergantung dengan teknologinya. Kalau dia menggunakan toner yang muatannya negatif, kecenderungan putih. Toner muatan negatif atau biasnya juga muatan negatif, cenderungan putih. Cuman dia bekerja dengan cara yang positif, cenderungan hitam. Ini kecenderungannya ya, tapi sebenarnya tidak mutlak. Kecenderungan yang saya sampaikan ini tidak mutlak. Jadi ini tergantung teknologi yang digunakan. Tapi kalau di mesin yang menggunakan negatif, charge negatif, dan toner negatif, umumnya putih. Kemudian kalau muncul gambar seperti ini bukan masalah charging, ini masalah cleaning blade biasanya gitu. Jadi tergantung sama teknologi mesinnya. Oke. Jadi bisa disebabkan charging atau disebabkan oleh komponen lain. Tapi kita bisa lihat apakah garis tersebut tegas atau blur, itu nanti di troubleshooting kita akan pembahasannya akan lebih banyak lagi di sana. Oke. Ketika ada kotoran seperti ini, atau hasil seperti ini, berarti ada kotoran di chargingnya, kita harus melakukan pembersihan di charging gitu. Karena charging ini harus tadi memberikan muatan di sini ya,
Kan kalau di cara kerja negatif, kalau kita bayangkan coba cara kerja negatif, dia akan memberikan muatan ke seluruh permukaan charging yang nantinya akan menjadi non-image area. Yang sedangkan kalau di apa namanya, yang tadinya yang tidak akan muncul jadi non-image area. Jadi kalau ada kotoran malah dia akan memperlebar di sini nih. Itu kita bersihin, kita angkat kotoran tersebut di kawat tersebut, kemudian bagaimana pembersihnya? Ada jignya. Cara pembersihannya ada dua cara, secara manual atau otomatis. Nah, ini kelebihan di mesin production, mesin percetakan, karena charging yang bisa digunakan adalah charging basis wire atau charging basis home elektrode ya. Ini dia. Jadi kita lihat di awal. Ini dia. Nah, dua jenis charging ini yang bisa kita bersihkan. Kalau yang roller, dia sudah otomatis pembersihannya. Dan kalau sudah bersihin otomatis, kita nggak bisa bongkar lagi. Dan biasanya jadi menjadi satu kesatuan. Menjadi unit yang tidak bisa dibongkar. Sedangkan untuk wire dan home elektrode, itu adalah unit yang bisa kita bongkar dan kita bisa bersihkan. Dan begitu trouble-nya atau masalah yang muncul di sini bisa kita antisipasi. Itu salah satu kelebihan dari charging wire dan charging home elektroda. Oke, kemudian untuk housing ya, housing atau rumahnya ini, rumah ini merupakan sebuah channel atau sebuah kolom yang dibuat menggunakan metal atau logam yang reflektif ya. Sebenarnya seperti saya katakan di awal, kalau diumpamakan motor itu ada lampu, motor lampu, atau mungkin lampu apapun yang teman-teman punya di kendaraan teman-teman atau di rumah teman-teman, umumnya menggunakan reflektor atau semacam metal atau mungkin logam yang berfungsi untuk memantulkan. Umumnya ada juga yang menggunakan aluminium ya, jadi dia memantulkan molekul-molekul atau muatan-muatan charging tersebut ke permukaan drum. Jadi pentingnya ini juga dibersihkan. Sedangkan kalau yang kita menggunakan roller, dia tidak ada housingnya. Charging roller tidak ada housingnya. Ya, dia hanya langsung dari permukaan roller tersebut ke permukaan drum. Jadi ketika ada kotoran, ya sulit untuk dibersihkan karena memang tidak ada housing. Oke, kemudian kita lihat di gambar tersebut, gambar ini ya. Housing ini memiliki jarak antara charging unit, antara housing tersebut ke permukaan drum. Dimana juga nanti setelah selain ada housing atau ada charging corona ini, ada juga main erase lamp ya. Setelah ini ada main erase lamp, dimana main erase lamp ini berfungsi untuk menghilangkan muatannya. Jadi semua berhubungan dan memiliki jarak masing-masing, jadi semuanya tidak bersinggungan langsung ya. Di sebelah sini nanti ada, sebelah kiri sini ada namanya main erase lamp atau pre-charging lamp sebelum nanti diberikan muatan. Ini juga ada clearance-nya, ada jaraknya. Oke, umumnya semua terbuat dari logam. Kemudian kalau kita lihat ada dua jenis holder, jadi ada dua penahan kanan kiri. Kalau untuk yang charging metode COM elektrode, COM elektrode atau wire juga sama. Jadi kita sudah lihat wire ada spring hook, ada semacam cantolannya, hooknya, kemudian ada springnya. Sedangkan untuk di COM elektrode juga gitu, sama ada spring juga, spring yang digunakan atau pair yang digunakan untuk menarik COM elektrode tersebut supaya ada tension, ada tegangan di situ. Kemudian di sini ada holder, ada penahannya, ya sebelah kiri sini, sama sebelah kanan ada penahannya dan berhubungan dengan grid-nya juga. Grid juga ada penahannya juga, penahannya gabung sama holder yang ada di warna merah ini. Nah, fungsinya untuk menjaga tension mereka. Sebenarnya kalau untuk tension ya di COM elektrode, tension di COM elektrode biasanya lebih bagus dibandingkan dengan wire. Meskipun wire juga karena dia satu komponen doang, COM elektrode biasanya lebih pipih dan lebih kuat ya. Seandainya ada perubahan tension, ini juga akan menyebabkan hasil cetakan yang tidak bagus juga. Jadinya nanti akan ada muncul semacam gambar yang bergelombang. Karena harapannya charging ini memberikan muatan secara uniform, secara seragam ke seluruh permukaan drum. Seandainya dia tidak tegang, tidak ada tension, maka
voltase atau bias yang diberikan ke permukaan RAM bisa jadi tidak balance ya. Jadi nanti ada bagian yang terang, ada bagian yang gelap gitu tergantung sama bias yang diberikan. Oke, bagaimana prosedur preventive maintenance atau pembersihannya juga yang kita bersihkan selain ya housing tentunya dibersihkan dengan alkohol ya, ada cairan alkohol yang bisa kita gunakan. Kenapa kita pakai alkohol? Karena alkohol ini memiliki berat jenis yang cukup rendah dibandingkan dengan air gitu ya. Kalau air kita bersihkan itu proses pengeringannya cukup lama dibandingkan dengan alkohol. Kalau kita menggunakan alkohol lebih cepat kering. Nah, kemudian kita kasih blower, blower brush, jadi semacam kayak hand blower. Biasanya kalau teman-teman sering main kamera, nah, kamera DSLR itu bisa, sama ya, kayak kempus-kempus atau hand blower yang bisa kita keringkan di area charging tersebut. Kemudian dengan menggunakan juga kain majun yang tentunya lembut ya, biasanya tidak menggunakan kain yang kasar atau keras seperti offset, mungkin majun offset, nah kalau bisa cari yang lebih halus lagi dibandingkan majun offset. Oke, kemudian konektor-konektor atau kaitan-kaitan yang berhubungan dengan high voltage unit ini juga akan perlu dibersihkan karena tentunya itu akan mempengaruhi jalan datang hadirnya muatan atau bias yang baik ya. Seandainya source-nya tidak baik, tentunya hasil exposure-nya juga tidak maksimal. Ini akan berkaitan sama hasilnya kayak seperti background gitu kan, kemudian ada muncul warna-warna atau image-image yang tidak diinginkan, ini akan berkaitan seperti itu. Selain itu juga untuk grid, nih, scrotron grid ini bagian grid. Grid ini adalah fungsinya untuk menjaga supaya tidak ada komponen-komponen atau kotoran-kotoran yang masuk ke dalam charging. Begitu juga dengan distribusi dari bias sendiri yang ada di wire corona wire tersebut supaya lebih baik, tidak berpendar terlalu jauh, tentunya dijaga oleh grid ini. Untuk menjaga keseragaman tersebut makanya perlunya ada grid. Oke. Grid ini juga ada berada di luar ya, berada di luar charging corona unit, jadi paling luar. Jadi bukan di dalam. Jadi kalau di urutannya charging corona di dalam, kemudian di bagian terluarnya ada grid tersebut untuk menjaga. Ini juga sama, ada tensionnya juga, ada semacam spring atau pair yang menahan itu. Baik di charging wire atau di charging com elektrode. Kecuali kalau di roller tidak ada ya. Kemudian grid juga diberikan bias ya, high voltage 1 dia memberikan muatan permukaan grid tersebut, cuman tidak maksimum wire gitu kan ya. Dan grid juga akan memiliki potensi kotor juga karena dia posisinya ada di bagian luar ya. Jadi ini perlu ada proses maintenance juga, makanya preventive maintenance-nya grid ini dibersihkan oleh majun juga, kain bersih juga, kemudian bisa dibantu dengan blower brush. Cuman saya sih tidak sarankan menggunakan majun ya, meskipun umumnya banyak yang menggunakan majun karena majun di kita tuh kadang-kadang ada bulu-bulu halus yang menyangkut di grid tersebut. Jadi lebih baik teman-teman bisa menyiramnya dengan alkohol, kemudian menggosoknya dengan tangan aja karena saya yakin teman-teman tangannya nggak banyak bulunya gitu ya, bagian dalam ya. Kecuali kalau bagian punggung mungkin ada bulunya, cuman bagian dalam tangan itu akan lebih bersih gitu ya. Ini mohon maaf karena kita kuliahnya online, jadi tidak bisa saya contohkan karena nanti kalau misalnya kita ada pertemuan di kelas, kita akan coba untuk lebih baik lagi. Saya harap pandemi cepat selesai, jadi kita bisa maksimal untuk prakteknya, jadi bisa kita hands on langsung. Nah ini pembersihannya bisa menggunakan meskipun ada keterangan jangan disentuh dengan tangan gitu ya, tapi itu lebih baik dibandingkan dengan majun karena majunnya di kita umumnya banyak bulu-bulu halus gitu. Oke, intinya scrotron grid ini perlu di maintenance, perlu dibersihkan juga karena dia akan mempengaruhi bias. Oke, kemudian untuk pembersihan charging corona, chargingnya sendiri atau corona wire-nya tersebut ya, atau com elektroda tersebut itu ada mekanisme pembersihan secara otomatis, di mana di sini kalau teman-teman perhatikan yang warna merah ini adalah unit cleaning unitnya. Jadi dia semacam ada busa, ya, ada busa yang mengapit
charging wire atau charging kom elektrode. Ini yang diapit sama dia, kemudian dia akan bergerak dengan motor ini. Ada motor yang ada skrunya atau ada ulirnya akan bergerak ke depan, ke belakang. Nah, dia berfungsi untuk membersihkan charging ini. Ini meskipun pembersihan secara otomatis, namun kita juga masih bisa bersihkan manual karena physically dia separate semua ya, terpisah semua, baik dari wire-nya kemudian dari kom elektrodenya terpisah, jadi kita bisa bersihkan. Kalau untuk user mungkin sangat mudah sekali pembersihannya karena tinggal pilih menu yang ada di layar monitor untuk charging cleaning karena menggunakan sistem yang otomatis. Tapi kalau untuk technical support, teman-teman bisa bongkar, turunin, kemudian dipretelin semua dan dibersihkan. Oke, cara pembersihannya yang tadi saya katakan, di sini ada main motor, kemudian di sini ada charging cleaning jig ya. Kemudian mekanismenya dia akan berputar dan ini skru ini akan menghantarkan pergerakan charging cleaning jig ini. Nah, ini wire-nya. Dia seperti mengapit, ini busa 1, ini busa 2, selah-selahnya ada wire. Agak diputar dikit, nah nanti dia bergerak seret, maju mundur. Ya, ini akan membersihkan wire karena bentuknya wire, jadi pembersihannya lebih mudah karena hanya membersihkan satu kawat aja dibandingkan kom agak lebih panjang, jadi pembersihannya ada aja yang nyangkut gitu kan, apalagi roller ya karena permukaan diameternya lebih luas dibandingkan penampang selimutnya si roller lebih luas dibandingkan dengan penampang selimutnya selembar kawat tipis. Dan cara pengerjaannya ya seperti saya katakan, si charging unit cleaning unit ini akan bergerak dari rear, dari belakang mesin ke bagian front atau ke bagian depan mesin, kemudian kembali ke home positionnya. Oke, kemudian ada mekanisme atau sirkulasi udara yang ada di charging Corona ini ya. Umumnya PC drum charging Corona ini biasanya dia menghasilkan gas buang ya, semacam ozon. Ozon ini akan divakum atau disedot oleh ventilation fan motor. Kemudian udara tersebut dari sini akan keluar ozon filter. Ya, melalui ozon filter ini bahannya semacam arang karkol. Karkol ini akan menahan udara yang kotor atau ozon tersebut akan ditahan dalam ozon filter ini dan keluar sebagai udara yang bersih, yang aman untuk dihirup oleh makhluk hidup. Tentunya ozon filter ini juga ada periodical replacement ya, ada penggantian secara periodik. Jadi jangan dibiarkan ozon filter tersebut memiliki lifetime yang sudah berlebih, harusnya sudah diganti tapi tetap kita extend, terus sebaiknya segera diganti gitu, karena akan mempengaruhi udara sekitarnya. Ozon ini akan menghirup ozon filter akan menghirup ozon, menahan ozon supaya keluar tidak berbahaya untuk makhluk hidup. Kemudian biasanya juga ada fan ya, tadi sudah dikatakan fan ini berfungsi sebagai cooling fan di drum, juga sebagai penarik ozon ya, supaya ozon udara yang dihasilkan oleh charging tersebut tertarik keluar, kemudian ditahan oleh ozon dan netral kembali untuk bisa digunakan. Tentunya kalau teman-teman sampai menghirup ada bau ozon yang cukup kuat gitu ya, jadi kayak aromanya tuh mengganggu lah intinya gitu ya. Kalau belum merasakan langsung mungkin masih belum belum tahu gitu ya. Nah, ini segera ganti ozon filternya. Sebenarnya di mesin sendiri ada notifikasinya, lifetime ozon tersebut akan muncul gitu kan, tapi umumnya karena sejauh ini user lebih mengutamakan produktivitas, lebih mengutamakan hasil, harga, tidak mau memperhatikan lingkungan, tentunya ini sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Oke, meskipun aroma yang dihasilkan oleh ozonnya elektrofotografi itu tidak se ekstrim kalau teman-teman main ke inkjet, khususnya solvent atau ekosolvent. Ya, teman-teman main ke printer inkjet, di printer inkjet tersebut untuk solvent itu sangat aromanya kuat ya. Bahkan di UV pun juga ada aroma yang cukup kuat gitu kan. Nah, si ozon ini sebenarnya tidak separah mereka gitu ya.
tidak separah ecosolvent, solvent atau UV gitu ya. Cuman kalau sudah lifetime, sudah cukup umurnya dan di extend terus, tentunya akan berasa juga dan itu akan berbahaya pada kesehatan. Oke. Oke, baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan berkaitan sama charging. Mungkin untuk pekan berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang drum dan red unit mungkin ya. Mungkin cukup, silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung di Google Classroom. Nanti ada beberapa video yang nanti saya akan sampaikan juga di Google Classroom sebagai pelengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.